segala puji, hormat, syukur layak kami naikkan kepadamu, Allah yang baik, Allah yang mengasihi hidup kami, Allah yang telah mati di atas kayu salib menebus dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini kami merayakan Paskah, kami merayakan kebangkitan-Mu, kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk menolong kehidupan kami, Allah yang menjadikan kepada kami pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi seluruh jalan kehidupan kami. Urapi setiap kami dan biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan lewat hidup kami. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi menjelang siang, shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat Paskah. Ya, Paskah itu artinya merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Merayakan kemenangan ya. Saya percaya kalau Tuhan kita menang, maka kita pengikut-pengikutnya juga pasti menang. Katakan amin. Nah puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Gembala, Ibu Ati, Wakil Gembala, para pengurus yang boleh mempercayakan saya untuk bisa melayani di tempat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius 28 ayat 6. Ya. Matius 28 ayat 6. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah ini adalah perkataan daripada malaikat. Di kubur Yesus, ya pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Katakan Yesus bangkit. Bapak Ibu Saudara, ada banyak agama di dunia ini. Ada banyak tokoh-tokoh agama juga di dunia ini. Tapi semua tokoh-tokoh agama itu mati dan tidak pernah bangkit. Tetapi hanya ada satu tokoh agama yang mati dan bangkit. Siapa namanya Bapak Ibu Saudara? Dicatat Bapak Ibu Saudara. Bahkan di kalender Masehi kita bisa lihat pada hari nanti di bulan Mei Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat kenaikan Isa Al-Masih. Jadi Yesus itu gak mati Bapak Ibu Saudara. Dirayakan di seluruh dunia bahwa Yesus naik ke sorga nanti. Dia bangkit. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba kita buka lagi Bapak Ibu Saudara 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ya. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 10 saya akan bacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Katakan amin. Yang pertama dikatakan bahwa Kristus telah mati ya di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. 3 hari yang lalu Bapak Ibu Saudara kita merayakan Jumat Agung. Kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus mati menderita buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus mati bukan karena kesalahannya. Dia dihukum bukan karena dosanya. Tetapi Tuhan Yesus mati, menderita, disiksa itu karena dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Katakan karena dosa saya. Yesus mati karena dosa saya. Karena dosa kita Bapak Ibu Saudara. Kita sudah mendengar ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma 1 tahap, 2 tahap. Ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dimulai dari Taman Getsemani di mana dia ketakutan. Dia berdoa kepada Bapa. Jikalau boleh sekiranya cawan ini lalu. Tetapi bukan yang ku kehendaki, tetapi engkau kehendaki. Dan Alkitab berkata, peluhnya itu menjadi seperti titik-titik darah. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Google, orang ketakutan, pembuluh darahnya bisa pecah.
Dan bisa mengakibatkan titik-titik darah di pembuluh darah keluar, Bapak Ibu Saudara. Ini saking takutnya. Karena Tuhan Yesus tahu besok dia akan ditangkap, disiksa. Lalu Tuhan Yesus mulai dipukulin lah, Bapak Ibu Saudara, ya saya gak perpanjang, ini bicara tentang kisah tentang Jumat Agung. Yang paling menderita ketika Tuhan Yesus itu ditinggalkan Bapa, itu penderitaan tahap yang ke-9. Ada 9 tahap yang ke-9. Ketika Tuhan Yesus digantung berdarah-darah, dia menanggung seluruh dosa umat manusia. Dan orang berdosa itu pada hakikatnya terpisah dari Allah. Dan Bapa meninggalkan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berseru dengan bahasa Aram pada waktu itu. Eli, Eli, lama sabaktani. Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini udah menderita, Bapak Ibu Saudara. Ditinggal lagi. Makanya dia, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia udah menderita, ditinggal. Sampai akhirnya yang ke-10, Tuhan Yesus mati dan menyerahkan nyawanya. Sebelum mati, Tuhan Yesus berseru lagi, sudah selesai. Lalu dia menyerahkan nyawanya, mati, Bapak Saudara. Sudah selesai itu artinya penderitaannya, pengorbanannya untuk tugasnya menebus dosa umat manusia sudah selesai. Katakan sudah selesai. Kalau kita udah selesai belum, Bapak Ibu Saudara? Belum, Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau ada yang meninggal di rumah duka, itu biasanya saya suka bagikan. Orang Kristen yang sungguh-sungguh meninggal, itu cuma karena ada 3 alasan. Karena karena rumahnya sudah jadi, Bapak Ibu Saudara. Karena mahkotanya sudah menanti. Lalu yang ketiga, karena tugasnya sudah selesai. Dan Tuhan Yesus sudah selesai, makanya ketika dia bilang sudah selesai, dia menyerahkan nyawanya, mati. Setelah selesai tugasnya, Bapak Ibu Saudara, orang itu mati. Bapak Ibu Saudara dan saya itu belum selesai. Kita masih ada di arena pertandingan iman. Kita masih ada di arena pergumulan hidup setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Tapi bersyukur Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah, dia bukan Allah yang mati. Katakan amin. Dia Allah yang bangkit dari kematian. Dia Allah yang menang. Dia Allah pemenang. Oleh sebab itu Tuhan bisa memberikan kemenangan itu buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Tadi kita nyanyi, Bapak Ibu Saudara ya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Amin. Karena dia hidup, kita punya pengharapan. Kita punya masa depan yang pasti. Saya percaya kita yang ada di tempat ini, kita semua memiliki hari depan yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Ya, kita memiliki hari depan yang penuh dengan harapan. Gak pernah ada kata terlambat ketika kita mengikut Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mungkin bagi orang gak ada harapan. Tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dulu Bapak Ibu Saudara, saya ini bekas pecandu narkoba. Teman-teman saya bilang, aduh masa depan lu suram. Keluarga saya bilang, kamu gak ada harapan. Gak ada harapan lagi, udah gak ada harapan. Udah gak ada harapan Bapak Ibu Saudara. Kalau seandainya Bapak Ibu Saudara, di luar dibilang gak ada harapan, ya dijauhi, dibully, tapi di rumah bilang enggak, lu pasti bisa, lu pasti masih mending ya Bapak Ibu Saudara. Ini di rumah juga dibilang lu gak ada harapan, lu sampah masyarakat. Tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Satu ketika saya dilayani oleh hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan hamba Tuhan itu berikan saya ayat Yesaya 58. Ayat itu bilang, kamu berharga di mataku. Kamu mulia. Aku mengasihi engkau. Wih. Ayat itu memberikan kepada saya itu secercah harapan. Saya mulia. Mulia dari mana? Orang hidup amburadul begini, nggak punya pekerjaan, pengangguran. Ya,
terikat sama narkoba, hidup hancur-hancuran, mulia dari mana? Tapi Alkitab bilang, engkau mulia, berharga di mata. Saya pegang ayat itu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, saya berharga, saya mulia. Memang kenyataannya Bapak Ibu Saudara dan saya berharga dan mulia. Amin. Oleh karena itu Yesus mau mati buat kita. Kenapa mau mati? Karena kita berharga di mata Tuhan. Karena kita mulia. Aku, kata Tuhan, mengasihi engkau. Nah Bapak Ibu Saudara, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci yang tadi ya, 1 Korintus 15 ayat 3. Saya lanjutkan. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Yang 1 Korintus 15 tadi ayat 3, ayat 4, sekarang ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Perhatikan ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini Rasul Paulus yang nulis Bapak Ibu Saudara. Ayat 10 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kepada Yakobus, Petrus, Yohanes, Bapak Ibu Saudara. Kepada Thomas juga, kalau kita baca dalam kitab Injil. Dan Rasul Paulus bilang yang terakhir, dia menampakkan diri kepada aku. Sebenarnya aku gak layak disebut rasul, karena aku itu yang paling hina. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus itu secara roh Bapak Ibu Saudara. Ketika Rasul Paulus mendapat surat penuh untuk memenjarakan murid-murid Tuhan Yesus dari imam-imam kepala Bapak Ibu Saudara. Dia ingin menganiaya dan memenjarakan, menangkap murid-murid Tuhan Yesus. Ketika dia ada di jalan Damsik, Damaskus, dia berjumpa dengan sinar yang melebihi matahari. Lalu Rasul Paulus lihat, buta matanya, jatuh Rasul Paulus. Dia mendapatkan pengalaman spiritual. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan hidup Rasul Paulus yang tadinya ingin menganiaya murid Tuhan Yesus, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia balik arah Bapak Ibu Saudara. Dia menjadi orang yang sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menjadi orang yang rela mati bagi Tuhan. Dia menjadi orang yang bekerja, tadi dikatakan sekeras-kerasnya untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tadi ingin nangkep, tapi karena Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada Rasul Paulus, dia balik arah Bapak Ibu Saudara. Dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dia menulis banyak kitab. Makanya kalau kita lihat di kitab Perjanjian Baru, mungkin sepertiga Alkitab dari Perjanjian Baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus juga bukan sekedar rasul biasa. Dia menjadi rasul yang luar biasa. Mengadakan banyak kesembuhan, bahkan orang mati bangkit dalam pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus juga bukan rasul yang biasa. Dia rasul yang punya banyak jemaat. Dia tulis kepada jemaat di Korintus. Dia tulis kepada jemaat di Efesus. Dia tulis kepada jemaat di Filipi. Bapak Ibu Saudara. Dia punya banyak jemaat Bapak Ibu Saudara. Dia udah jadi orang hebat.
ketika dia tulis 1 Korintus ini, Rasul Paulus itu sudah cukup tua. Rasul Paulus sudah ada dalam puncak pelayanannya, Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 15 ayat 10, Rasul Paulus bilang gini, aku ada. Sekarang itu karena kasih. Nah ini dia. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku sebagaimana aku ada sekarang. Dengan kata lain, aku ada sekarang. Itu semua karena kasih karunia. Ini udah jadi orang hebat, Bapak Ibu Saudara. Dia bilang semua kasih karunia. Kita ada juga hari ini, Bapak Ibu Saudara. Itu semua karena kasih karunia Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya berdiri tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, itu karena kasih karunia Allah. Kalau nggak ada kasih karunia Allah, Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya udah ada di rumah rehabilitasi, Bapak Ibu Saudara. Saya udah ada di rumah sakit jiwa. Bayangkan aja Bapak Ibu Saudara, mana mungkin diundang sama Ibu Hati. Dan Mat Bayu, mana mungkin Bapak Ibu Saudara. Kita ada, sebagaimana kita ada hari ini adalah kasih karunia Allah. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya kan ada lagunya ya. Itu juga lagunya kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara ada yang jadi orang hebat, punya banyak perusahaan, kaya raya. Saya mau bilang itu karena kasih karunia Allah. Coba lihat 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu hidup kita, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Kita belum punya apa-apa Bapak Ibu Saudara. Amin. Tapi kalau kita ada hari ini, itu karena kasih karunia. Nah, kita buka lagi ya, 1 Korintus 15 tadi. Coba. Ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Katakan tidak sia-sia. Siapa di sini yang telah mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam hidup ini? Angkat tangan. Kita semua dapat? Biarlah kasih karunia Allah dalam hidup ini tidak sia-sia. Jangan kasih karunia yang telah diberikan membuat jadi batu sandungan bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Wah, diberikan kasih karunia luar biasa, dipakai Tuhan jadi pengerja, ya, jadi WL, jadi pembicara, jadi pendeta, dapat kasih karunia berlimpah-limpah. Enggak lama pakai baju orange, Bapak Ibu Saudara. Hah? Itu kasih karunia sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kasih karunia Allah dalam hidup kita itu tidak sia-sia. Kasih karunia Allah dalam hidup kita itu dapat hidup memuliakan Tuhan lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Saya nggak perpanjang Bapak Ibu Saudara karena ini nanti ada masuk ibadah yang kedua. Coba kita buka 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 20 ya. Ini andai kata Kristus yang kita percaya hingga bangkit, ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 20 saya akan bacakan. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa baca di layar. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, nah ini andai kata ya, Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta kepada Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nih, kalau Kristus gak dibangkitkan, kepercayaan kita kepada Tuhan itu sia-sia. Kita masih hidup dalam dosa. Ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus,
maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20 kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, kita bilang kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kamu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kamu masih hidup dalam dosa. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kamu orang paling malang. Tetapi yang benar, Kristus bangkit. Artinya kepercayaan kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Katakan amin. Artinya kita adalah orang yang bukan yang paling malang. Tetapi kita adalah orang yang sungguh paling beruntung. Karena Yesus bangkit. Amin. Dan yang ketiga, kita adalah orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Karena Kristus bangkit. Nah, saya akan kembali masuk di sini, Bapak Ibu Saudara. Kristus setelah bangkit, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus nggak ketemu secara fisik. Secara fisik, secara fisik Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-12 muridnya, 11 Bapak Ibu Saudara ya. Yang satu udah meninggal, Yudas. Dia menampakkan diri kepada Thomas yang tadinya tidak percaya, Bapak Ibu Saudara. Yesus bangkit, Guru bangkit. Saya nggak percaya. Mana? Sebelum saya mencucukkan tanganku sendiri pada lukanya, saya nggak percaya. Sebelum saya lihat bekas luka di tangannya, saya nggak percaya. Tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menampakkan diri kepada Thomas. Thomas, lihat, mari, taruh tanganmu di bekas luka. Akhirnya Thomas bilang gini, aku percaya. Nah, ketika Thomas melihat Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, Thomas yang tadinya tidak percaya, sejarah mencatat, Bapak Ibu Saudara boleh buka di Google, dia menjadi orang yang sangat percaya, melayani sampai mati. Thomas, Bapak Ibu Saudara. Petrus yang tadinya menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, lebih lagi ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, Petrus melayani juga sampai mati. Ketika Petrus dihukum karena memberitakan Injil pada zaman Kaisar Nero pada waktu itu, dia ingin disiksa dan disalibkan. Petrus bilang begini, saya nggak layak disalib seperti Tuhan saya. Tuhan saya itu dia lebih mulia dari saya lebih hina dari dia. Kalau Tuhan Yesus disalib biasa, saya mau lebih hina, saya mau disalibnya terbalik. Disalibnya terbalik Petrus, Bapak Ibu Saudara. Karena dia merasa dia lebih hina, dia harus lebih hina. Gak boleh sama, Bapak Ibu Saudara. Karena dia mengalami kebangkitan, kuasa kebangkitan. Tetapi Paulus, dia gak lihat fisik, tapi dia bisa mengalami secara roh. Nah, saya mau katakan begini, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh saja beribadah di sini. Tapi saya berdoa, biarlah ibadah kita ialah ibadah perjumpaan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Sebab orang yang berjumpa dengan Tuhan, maka hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Seperti Rasul Paulus. Tadi dia ingin membunuh murid Tuhan Yesus. Ketika berjumpa dengan Kristus, dia balik arah. Ya, saya juga pernah berjumpa dengan Tuhan secara spiritual, Bapak Ibu Saudara. Dalam satu acara KKR, saya nggak usah cerita lah, panjang Bapak Ibu Saudara itu. Hamba Tuhan bilang, siapa yang mau dilepaskan, siapa yang mau dipulihkan, maju. Saya maju, Bapak Ibu Saudara. Saya doa, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Saya buka mata, Bapak Ibu Saudara. Saya lihat, udah banyak yang ikut altar call, Bapak Ibu Saudara. Ingin minta didoakan. Ini KKR di ASMK waktu itu. Ya mungkin kalau yang lama di gereja Gajah Mada tahu lah ya. Gereja di ASMK ada 5.000 orang lebih. Yang maju altar call itu ratusan orang, Bapak Ibu Saudara. Saya di depan. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Saya nggak rasa apa-apa. Nggak rasa Tuhan nih. Saya buka mata, saya lihat di kanan. Udah mulai ada yang nangis. Yang nangis. Ada yang stroke, Bapak Ibu Saudara mau ngangkat tangan susah. Saya lihat, pada nangis semua. Saya doa lagi, Tuhan
tolong saya. Tuhan, tolong saya. Sehingga rasa Tuhan, Bapak Saudara, gak ketemu sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya buka mata lagi Bapak Saudara. Saya lihat udah pada rebah. Rebah. Ada yang nangis Bapak Saudara. Wah, tambah kacau. Ketika saya lihat orang-orang sakit, orang-orang tua pada rebah, nangis Bapak Ibu Saudara, ya dilayani. Timbullah hati saya dengan belas kasihan. Lalu saya doanya begini, Tuhan kasihani mereka. Tolong mereka Tuhan. Tapi jangan lupa, terakhir tolong saya Tuhan. Gitu Bapak Saudara. Ketika saya bilang terakhir saya, tolong mereka dulu. Saya terakhir tolong. Ketika saya doa begitu Bapak Saudara, saya dapat penglihatan. Saya melihat pintu gerbang dari emas. Tinggi, terbuka separuh Bapak Saudara. Terbukanya separuh, enggak semua, separuh. Ketika terbuka separuh, saya lihat ada sosok makhluk bercahaya di sebelah kiri saya. Rangkul saya, berarti dia adanya di sebelah kanan. Dia rangkul pakai tangan kanan. Dia lihat saya. Lalu saya dibawa masuk, saudara, ke pintu gerbang itu. Ketika saya dibawa masuk ke pintu gerbang itu, saya nangis sejadi-jadinya. Saya bilang begini, Tuhan, kok saya diduluin? Kok saya dibawa ke situ duluan? Kenapa saya Tuhan? Kenapa saya? Itu pengalaman spiritual Bapak Saudara. Mungkin di antara kita beda-beda. Tapi pengalaman itu membuat saya kuat melayani sampai hari ini. Pulang dari KKR itu Bapak Saudara, saya naik taksi. Belum ada kendaraan waktu itu. Sama mama saya naik taksi. Itu di taksi, pada waktu itu, saya masih rasa hadirat Tuhan itu. Siapa aku Tuhan? Siapa aku ini Tuhan? Sambil nangis di taksi, sambil nangis. Siapa aku Tuhan? Siapa aku ini Tuhan? Perjumpaan dengan Kristus yang telah bangkit. Saya berdoa, biarlah kita jemaat WTC Mangga 2, kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin. Supaya sungguh-sungguh hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Amin Bapak Saudara. Nah setelah itu yang terakhir, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Hanya dua aja Bapak Saudara, dengan cepat. Pertama, jadilah terang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah orang yang telah dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib. Lalu dari terang itu kita diubahkan, dipulihkan, diberikan kepada kuasa. Lalu kita dikembalikan lagi ke gelap itu Bapak Ibu Saudara. Untuk menerangi kegelapan. Itu esensi gereja. Dari gelap dipanggil ke terang. Dari terang bukan cuma didiamin, dikumpulin. Enggak. Terang itu ditaruhnya di atas kaki dia. Supaya menerangi semuanya. Makanya dari terang itu gereja diutus lagi. Seperti domba di tengah serigala. Untuk menerangi kegelapan. Yang pertama, setelah kita berjumpa dengan Kristus yang telah bangkit dari orang mati. Jadilah terang. Katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Jadilah saksinya. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksi. Roh Kudus turun itu pada hari raya Pentakosta. Katakan Pentakosta. Ada 5 hari raya orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Natal, kelahiran itu dari sorga ke bumi Bapak Ibu Saudara. Ini Kristus, Natal. Habis Natal, Jumat Agung, dia mati. Lalu Paskah, Yesus bangkit. Lalu yang keempat, kenaikan Tuhan Yesus. Yesus naik ke sorga. Lalu yang kelima, hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Dan Roh Kudus itu udah dicurahkan 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Di kamar lotengnya Yerusalem. Biarlah kita menjadi saksinya. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau istilah kemarin saya dengar cuplikan Gembala Sidang kita Pak Niko, dikatakan kita harus declare and display ya Christ together gitu ya. Kita harus bisa declare and display. Declare itu artinya kita menyatakan, kita aktif menyatakan.
ajak orang, ayo kok daripada ke gereja, ayo ikut saya jemput. Ya kan? Itu artinya kita declare, kita mau menyatakan Kristus. Tapi juga harus display, katakan display. Display itu artinya gini, kita nggak ngomong orang lihat. Saya dulu juga kerjanya di marketing, Bapak Saudara ya. Kalau kita displaynya bagus, Saudara, displaynya bagus, dia nggak perlu ngomong, Om beli saya dong, Om Ci beli saya Ci, enggak. Orang bisa lihat dan beli. Apalagi kalau displaynya, ini yang paling top menurut saya dulu di marketing yang paling top. Itu udah di display bagus, lalu ada tulis atasnya, discount 40%. Itu Bapak Saudara. Ya ketika di display dikasih tulisan itu, orang lihat, langsung dia beli gitu. Kita harus bisa display, declare and display. Katakan amin. Ya. Display itu artinya gini. Orang melihat hidup kita yang berubah. Nah, itu display Bapak Saudara. Hidup kita yang diubahkan. Nah, saya akan tutup dengan satu cerita. Saya nggak tahu udah pernah cerita di sini atau belum. Kalau sudah ya anggap aja ulangan lah ya. Kalau yang belum ya mungkin bisa jadi berkat Bapak Ibu Saudara. Kisah tentang mahasiswa teologi. Lagi ujian khotbah. Wah. Dia maju ke depan nih lagi ujian khotbah. Shalom. Semua audiensnya itu teman-teman mahasiswa. Di belakang itu dosen-dosen penguji rektornya Bapak Saudara yang kasih nilai. Dia shalom. Semua bilang shalom. Hari ini saya akan berkhotbah tentang, dia cari bahan khotbahnya. Karena ini ujian khotbah, dia kan masih gemeter Bapak Saudara ya. Masih takut-takut. Hari ini saya mau khotbah tentang, gak ketemu. Waduh, maaf. Hari ini saya belum tahu saya mau khotbah tentang apa. Mohon maaf, Tuhan memberkati, dia turun. Ketika dia turun, dosennya bilang gini, wah merah nih nilainya. Gak bagus dia, ya ujian khotbahnya gak bagus. Kan kalau mahasiswa teologi itu belajarnya hermeneutik, penafsiran, Bapak Saudara, juga homiletik, khotbah. Wah ini gak lulus nih. Teman-temannya bilang, Pak kasih dia kesempatan satu kali lagi. Dia mah kalau hidup bagus Pak, bawa jiwa-jiwa di konser. Wah oke, saya kasih kesempatan satu kali lagi. Dia maju lagi. Shalom, semua bilang shalom. Hari ini saya mau khotbah tentang apa? Gak ketemu lagi. Lalu dia bilang gini, siapa di sini yang sudah tahu saya mau khotbah tentang apa? Karena semua teman-teman mahasiswa dia bilang sudah tahu. Kalau sudah tahu berarti saya gak perlu khotbah lagi. Tuhan Yesus memberkati, dia turun. Wah dosen ini bilang udah merah ini, kasih merah, coret. Teman-temannya bilang lagi, Pak kasih kesempatan sekali lagi. Oke saya kasih kesempatan. Kasih kesempatan sekali lagi. Shalom. Semua bilang shalom. Dia cari lagi bahan khotbahnya gak ketemu. Wah, dia punya akal. Siapa di sini yang tahu saya mau khotbah tentang apa? Ternyata dari sini ke sini bilang tahu. Yang belum tahu sekarang angkat tangan. Dari sini ke sini semua pada bilang belum tahu. Lalu dia bilang gini, yang sudah tahu, ayo beritahu yang belum tahu. Tuhan Yesus memberkati, dia turun Bapak Saudara. Waktu dia turun, dosennya dijamah Tuhan. Dosennya bilang begini, ini khotbah yang paling bagus yang pernah saya dengar. Khotbah yang paling bagus. Dikasih nilai bagus Bapak Saudara. Dia dapat rema dosennya. Beritahu yang belum tahu. Beritahu yang belum. Jadi yang sudah tahu, beritahu yang belum tahu. Siapa di sini yang sudah tahu kasih Allah yang luar biasa dalam hidup ini? Siapa yang sudah tahu? Sudah tahu semua? Beritahu yang belum tahu. Yang ada di luar sana. Amin. Kita harus bisa declare and display Christ together. Supaya amanat agung terselesaikan. Supaya satu hari kelak kita menerima upah daripada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau naikkan satu pujian. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, sama-sama. Terlalu besar kasih-Mu
tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar kasih, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah. Kita menyadari bahwa betapa besar kasih Allah dalam hidup ini. Yesus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah mati dan dikuburkan, dan bahwa Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga. Dan biarlah kebangkitan Kristus itu boleh ada dalam hidup kita. Dan biarlah Tuhan boleh menampakkan diri kepada kita masing-masing, bukan hanya satu kali, tapi biarlah kebangkitan Kristus terus ada dalam hidup kita, sehingga kita dapat bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kita yang tadinya kalah karena pergumulan, tetapi biarlah kita diubahkan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita yang harusnya sakit, kita juga mengalami mujizat dan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Mari masing-masing berdoa. Minta kuasa Roh Kudus. Minta pengalaman berjumpa dengan Kristus. Pengalaman yang mengubahkan hidup kita. Oh, ralabalalabalalabalala. Masing-masing berdoa. 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 Oh, ralabalalabalala. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati umat-Mu di GBI WTC Mangga 2 ini. Mulai dari gembala, wakil gembala, para pengurus, para pengerja, jemaat, anak muda, sekolah minggu. Biar kiranya semua dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Lewat seluruh hidup umat-Mu di tempat ini, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Lewat seluruh hidup umat-Mu di tempat ini, Tuhan dikenal dan diperkenalkan. Biarlah mereka semua declare and display Christ together. Terima kasih Bapa. Kau baik, sungguh baik, dan sangat baik dalam hidup kami. Sekali lagi kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah